Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ata pasti datang amrullah, ketetapan Allah atau hari kiamat. Fala tasta'jiluh, maka janganlah kamu minta disegerakan. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah, amma, dari apa yusyrikun, yang mereka persekutukan. Yunazzilu, dia menurunkan al-malaikata, para malaikat, birruhi, dengan ruh, maksudnya wahyu. Wahyu ini dikatakan ruh karena wahyu itu asbab kehidupan rohani manusia. Kalau orang tidak menerima ajaran-ajaran wahyu, maka rohaninya itu seperti mati. Min amrihi, dari perintahnya, alaman, atas orang, yasha'u, yang Allah menghendakinya, yaitu para nabi, para rasul, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Isinya wahyu itu apa? An angdiru, bahwasanya berikanlah peringatan, annahu, bahwasanya la ilaha, tidak ada yang berhak disembah, illa ana, kecuali aku, fattaquni, maka bertakwalah kamu semua kepada aku. Jadi apa yang telah diputuskan oleh Allah, hari kiamat, kubur, mahsyar, pasti datang. Maka janganlah kamu minta disegerakan, karena itu sudah ada waktu-waktunya yang telah ditentukan oleh Allah. Sebagaimana waktu pagi sudah ditentukan oleh Allah, waktu sore sudah ditentukan oleh Allah, waktu kelahiran telah ditentukan oleh Allah, waktu kematian telah ditentukan oleh Allah, waktu kiamat pun sudah ditentukan oleh Allah. Jangan kamu minta disegerakan, itu sudah ada programnya yang tidak akan dirubah. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari perkara yang mereka sekutukan. Jadi tidak pantas betul kalau berhala-berhala atau Tuhan-Tuhan yang kamu katakan Tuhan itu kamu persekutukan, kamu samakan dengan Allah. Karena semua Tuhan-Tuhan yang kamu persekutukan itu semuanya makhluk, bisa dibatasi, bisa dibentuk, bisa digambar. Tuhannya orang Hindu bisa digambar, tangannya 4, naik gajah, gitu. Tuhannya orang Buddha bisa digambar. Semua orang-orang musyrikin tuh Tuhannya bisa digambar semua, gitu. Berarti itu adalah makhluk-makhluk yang terbatas. Bagaimana pula kamu samakan dengan yang maha agung, yang maha pencipta, yang maha suci, yang maha tinggi. Laisa kamitslihi syai', yang tidak sama dengan apa saja, tidak bisa dipersamakan dengan apa saja, tidak bisa dibatasi oleh akal manusia. Dan Tuhan yang maha agung, yang maha suci itu telah menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, yang isinya wahyu itu adalah berikanlah peringatan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain aku, maka bertakwalah kepada aku. Jadi semua para nabi, para rasul mendapatkan wahyu yang sama dalam urusan ini, yaitu wahyu tauhid, wahyu untuk menyampaikan la ilaha illallah. Jadi urusan akidah itu enggak ada beda.
Urusan iman itu mulai Nabi Adam sampai Nabi terakhir sama. Karena Tuhan tidak berubah, maka keyakinan mengenai Tuhan itu juga tidak mungkin berubah. Yang bisa berubah itu urusan syariat. Syariatnya Nabi Adam berbeda, syariatnya Nabi Nuh berbeda, menurut kemaslahatan pada zamannya. Zaman Nabi Adam orang ayahnya satu, ibunya satu. Kalau syariatnya seperti sekarang nggak bisa kawin. Wong semua ibunya masih satu, ayahnya masih satu. Maka pada waktu itu ada syariat yang tersendiri, di mana seayah seibu boleh kawin asalkan tidak sekembaran. Karena Nabi Adam itu melahirkan anak itu dua gitu. Dan selalu laki-laki perempuan. Dan nanti asalkan tidak kembarannya maka boleh dikawin. Tapi setelah orang banyak ada tertib yang lain lagi. Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusyrikun. Sedia zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh terus syariatnya orang tuh harus puasa terus-menerus seumur hidup. Karena apa? Orang pada zaman Nabi Nuh tuh fisiknya itu masih kuat-kuat sekali. Sehingga puasa itu ringan saja bagi mereka itu. Fisiknya masih kuat sekali. Lah kalau tidak dikasih mujahadah yang berat, nafsunya nanti enggak terkendali. Tapi umat ini, Masya Allah, makan 3 kali aja masih loyo, ya. Maka diringankan syariatnya oleh Allah, berbeda dengan umat yang terdahulu. Khalaqas samawati wal arda bil haqq, dia telah menciptakan langit wal arda dan bumi bil haqqi dengan hak. Ta'ala maha tinggi Allah. Allah maha tinggi amma dari perkara yusyrikun yang mereka sekutukan. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak, maksudnya dengan hak itu ada hikmahnya. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak itu maksudnya bukan main-main. Ini beneran, maksudnya ada program yang telah ditentukan. Bukan main-main. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa bainahuma la'ibin. Bukan main-main. Ada maksud tujuan yang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah. Di antara maksud tujuannya, langit bumi diciptakan untuk tempatnya manusia, untuk tempat ujian siapa yang mau mengamalkan agama Allah dan siapa yang tidak. Khalaqal insana, dia menciptakan manusia min nutfatin, dari air mani. Fa idza huwa, tiba-tiba manusia itu khasibun, menjadi pembantah, mubinun yang nyata. Allah yang menciptakan manusia dari setetes air mani, tiba-tiba dari setetes air mani itu berubah jadi manusia yang ngengkelan, ya. Sampai kepada Tuhannya pun ngengkel, ya. Jadi ini mengingatkan kepada kita, kamu ini oleh manusia itu, kamu itu apa, ya. Kok bisa-bisanya kamu sombong, ya, menentang Allah itu, kamu itu lo apa? Kamu itu dulu kan setetes air mani, ya, yang sangat menjijikkan. Kok kemudian jadi begitu sombong, gitu, ngengkel, gitu, seolah-olah mau mengalahkan Tuhan, gitu, seolah-olah tidak perlu dengan Tuhan. Ini betul-betul kebodohan dan ketololan. Wal an'ama, dan dia yang telah menciptakan binatang-binatang ternak. Khalaqaha, dia menciptakan binatang-binatang ternak. Lakum, bagi kamu, via dalam binatang ternak itu dif'un, ada kehangatan. Maksudnya ada kehangatan, binatang ternak itu ada bulunya, ada rambutnya, yang kemudian bisa digunakan untuk baju, untuk pakaian, untuk selimut.
dan sebagainya diva. Wa manafi'u, dan kemanfaatan macam-macam, untuk makanan, untuk obat-obatan, untuk minuman. Binatang-binatang ternak ini manfaatnya banyak sekali. Unta, kuda, ya, binatang-binatang ternak yang ada manfaat-manfaat, dan manfaatnya itu kamu renungi. Seumpama tidak ada sapi di dunia ini, kayak apa keadaannya? Enggak ada kuda, enggak ada sapi, enggak ada unta, ya, enggak ada kambing, ya. Alangkah tidak enaknya hidup di dunia ini. Kamu makan sayur terus begitu, ya. Alangkah tidak enaknya. Tetapi orang ini kalau dengan adanya ini macam-macam makhluk Allah itu menjadi nikmat kehidupan di dunia ini. Kadang-kadang sayur, kadang-kadang daging, kadang-kadang macam-macam makanan yang lain. Wa minha, dan dari binatang ternak itu takulun, kamu makan. Jadi binatang ternak itu untuk pakaian dan macam-macam manfaat, dan juga untuk makanan. Masih tambah lagi, walakum, dan bagi kamu, fiha, di dalam binatang ternak itu, jamalun, ada keindahan. Khina turihun, ketika kamu membawa pulang ke kandangnya, wa hina tasrahun, dan ketika kamu melepaskannya di dalam tempat pengembalaan. Jadi binatang ternak, ya, bulunya untuk pakaian, macam-macam manfaat, untuk makanan, tambah lagi ada keindahan. Keindahan, bagaimana indahnya kuda, indahnya sapi, indahnya kambing, ketika pagi-pagi dikeluarkan dari kandangnya, sore-sore dimasukkan. Nah, ini ada keindahan. Jadi Allah SWT itu membuat apa-apa bukan hanya untuk kemanfaatan, tapi juga untuk keindahan. Bukan hanya itu saja, wa tahmilu, dan dia membawa athqalakum, beban-beban kamu, ila baladin, kepada negeri, lam takunu, yang tidaklah adanya kamu semua, balighihi, bisa sampai ke negeri itu, ila bisyikil anfus, kecuali dengan susah payahnya diri. Dan binatang-binatang itu membawa beban-beban berat kepada negeri-negeri yang kamu tidak bisa sampai kecuali dengan sangat susah payah. Bisa untuk kendaraan, bisa untuk ditumpangi beban-beban. Ini satu rahmat Allah SWT yang sangat besar, sangat besar. Nah, sekarang sudah ada mobil, Pak. Ya, mobil itu bisa jalan kan di jalan raya. Kalau di gunung-gunung ya paling sesuai kuda, gitu. Paling sesuai kuda. Dan mobil ini juga manfaatnya ada manfaatnya. Tetapi manfaatnya binatang-binatang ternak jauh lebih besar. Kuda itu kalau ditunggangi, masya Allah, gitu. Dengan kita nunggang mobil, enak mana dengan nunggang kuda? Enak mobil, Pak? Enggak, enak kuda, ya. Karena kuda itu kalau kita nunggang kuda sudah otomatis sebagai olahraga, sehingga badan kita jadi sehat, ya. Dan kuda itu kalau kita naiki enggak seperti mobil, ya. Perlu jalannya di aspal sebagainya, enggak, ya. Sehingga pengiritan, ya. Dan kuda ini enggak perlu bensin, ya. Dimana makan-makan rumput sudah tumbuh sendiri, tinggal makan saja. Dan kuda ini bisa beranak, ya, kalau mobil nggak bisa beranak, ya. Dan kuda ini kalau sudah tua bisa sembelih makan, ya. Kalau mobil nggak bisa dimakan, ya. Dan kuda ini punya mata, punya telinga, sehingga tidak mudah untuk tabrakan, ya. Tidak seperti mobil yang mudah tabrakan. Jadi kalau kamu pikirkan yang katanya mobil maju itu, ya nanti dulu, dipikir-pikir dulu, ya.
Ini yang membuat melarat orang Indonesia ya mobil-mobil itu. Karena untuk bikin jalan aja triliunan itu untuk seluruh Indonesia itu. Jadi uang negara ini habis bikin jalan aja. Coba sekarang ini nggak boleh naik mobil, naik kuda, masya Allah. Langsung seluruh Indonesia kaya semua. Uang negara nggak usah untuk beli bikin jalan, semua naik kuda, ya. Sudah langsung kaya, uangnya dibagi-bagi pada rakyat. Ya. Inna rabbakum sesungguhnya Tuhan kamu semala raufun sungguh maha pengasih rahim untuk dan maha penyayang. Wal khayla dan dia telah menciptakan kuda, wal bighala dan menciptakan bighal. Bighal itu campuran antara kuda dengan keledai. Wal hamira dan dia telah menciptakan keledai litarkabuha supaya kamu menaikinya. Wazinah dan untuk menjadi hiasan, ya, untuk menjadi hiasan. Ini ajib Quran ini ya. Quran ini ajib, ini Quran ini nasihat untuk zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang. Maka Allah berfirman supaya tidak ada yang bertanya, Allah ini Quran ini kitab kuno ini. Memang betul kuno, sudah zaman dulu diturunkan. Yang diceritakan cuman kuda, cuman bighal, cuman keledai. Tapi tidak ada cerita mengenai pesawat terbang, kapal, selam, satelit. Ada ceritanya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkara-perkara yang terjadi setelah itu di dalam satu kalimat saja. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Nih sudah selesai semua, ya. Wa yakhluqu dan dia akan menciptakan ma perkara la ta'lamun yang kamu tidak tahu pada zaman ini maksudnya. Wa yakhluqu ma la ta'lamun tuh mobil masuk, sepeda motor masuk, ya, Apollo masuk, gitu. Apa saja masuk wa yakhluqu ma la ta'lamun, ya. Tapi diringkes saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kalau tidak diringkes nanti bisa panjang ini, karena program Allah untuk alam semesta ini banyak ini, nggak cukup berjilid-jilid, gitu. Maka Allah SWT ringkas mengenai kendaraan-kendaraan yang selain khail, bighal, himar diringkas dalam wa yakhluqu ma la ta'lamun. Sudah cukup. Wa yakhluqu ma la ta'lamun sudah mencakup seluruh kendaraan yang terjadi setelah itu sampai hari kiamat. Karena seumpama 1400 tahun yang lalu diturunkan Quran, kemudian diceritakan mengenai kendaraan-kendaraan yang ada sekarang ini, ya. Maka orang dulu nggak paham, barangnya nggak ada kok namanya ada, bagaimana? Maka nggak paham orang itu. Tapi kalau Allah tuh cerita mengenai barang yang sudah ada, semua paham, khail, bighal, hamir, semua paham. Tetapi perkara-perkara yang belum ada, kalau diceritakan maka tidak paham, maka diringkas ceritanya wa yakhluqu ma la ta'lamun, supaya orang-orang akhir zaman pun bisa merenung, oh itu semuanya itu yang dikatakan ciptaan-ciptaan manusia itu hakikatnya juga ciptaan Allah juga, ya. Yang kelihatannya ciptaan manusia itu kan hakikatnya ciptaan Allah juga kan. Besinya dari Allah, karetnya dari Allah, gitu. Insinyurnya itu otaknya juga dari Allah, gitu. Mana yang bukan dari Allah coba? Jadi orang yang mengatakan ini ciptaan manusia, nggak ada yang ciptaan manusia itu, nggak ada, gitu. Cuman ngaku tok saja manusia itu punya penciptaan.
Kalau manusia sudah bisa membuat otaknya sendiri, baru bolehlah ngomong dia. Oh, manusia itu otaknya yang menciptakan Allah, bukan dia yang menciptakan. Dan manusia ini bukanlah membuat hal yang baru, cuman menemukan hal yang ada, kemudian dirakit-rakit. Besi itu sudah ada, aluminium sudah ada, ini sudah ada, lautan sudah ada, cuman dalam zaman yang telah ditentukan oleh Allah, Allah SWT memberikan kefahaman pada manusia. Oh, untuk supaya bisa naik ke lautan ini perlu dibikin kapal, untuk bisa naik ke udara dibikin ini, dibikin itu. Udaranya sudah ada, ya, udaranya kan zaman dulu sudah ada toh, bukan orang sekarang bikin udara. Kemudian bahan-bahan pesawat terbang semua juga sudah ada, dan otak itu sudah sejak dulu juga sudah ada, cuman bertemunya saja itu sekarang ini di waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Begitu juga binatang-binatang itu. Binatang-binatang itu yang menciptakan Allah, tapi prosesnya itu ya di dunia ini. Dari mana binatang-binatang itu? Asalnya dari tanah. Dari tanah diproses lewat pejantan, betina, akhirnya keluarlah binatang-binatang itu. Sekarang ini kalau binatang-binatang itu prosesnya itu melalui pejantan betina, apa boleh kita mengatakan yang menciptakan binatang itu pejantan betina? Kan tidak, kan? Begitu juga ketika pesawat terbang, kapal, mobil, prosesnya itu melalui manusia, kita juga tidak boleh mengatakan ini ciptaan manusia, ini ciptaan Allah. Manusia itu cuman diproses, bagian dari proses yang telah ditentukan oleh Allah, bagian dari proses yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum ya kawan? Maka jangan tergiur dengan orang Jepang, orang Amerika. Kita ini mesti harus memandang senantiasa yang menciptakan orang Jepang, yang menciptakan orang Amerika. Nah, ini baru iman kita benar. Tapi kalau orang itu yang dipandang makhluk, nanti imannya jadi rusak. Takror.